dan 4 RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Senyap tapi berbahaya. Situasi ini yang sedang terjadi di DPR dan mungkin tak banyak diketahui publik. Pada Rabu 29 Mei 2024, RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Ketentuan tambahan dalam pasal 14 ayat 1 DPR tengah mengusulkan perluasan kewenangan Polri, yaitu menjadikan penyadapan sebagai salah satu tugas pokok kepolisian. Sebenarnya ada apa di balik ini? Mari kita bahas bersama. Selain pasal 14 ayat 1, draft RUU Polri juga menyisipkan dua pasal tambahan, yakni pasal 16A dan 16B. Pasal 16A berhubungan pada tugas intelijen keamanan, yakni melakukan deteksi dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman. Dalam definisinya, intelijen keamanan atau Intelkam merupakan intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian mewujudkan keamanan dalam negeri. Sementara pasal 16B merinci soal metode pengumpulan informasi dan keterangan dalam rangka tugas Intelkam Polri. Polisi dapat meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan atau lembaga lainnya serta pemeriksaan aliran dana dan penggalian informasi. Sebentar, jika diteliti, Polri bisa-bisa jadi super body investigator, rentan penyalahgunaan wewenang, dan berpotensi intimidasi pada alam demokrasi. Hal ini yang banyak digugat publik. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto, Jumat 31 Mei 2024 menyebut, kewenangan yang besar tentu berisiko penyalahgunaan kewenangan. Yang harus dicermati dengan usulan pasal tersebut, polisi bisa melakukan penyadapan kepada siapapun tanpa lebih dulu membuat laporan pada kejaksaan. Hal ini tentunya sangat rawan bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat, apalagi jika dipertentangkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-undang ini ada sebagai wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu. Munculnya pasal dalam RUU Polri tersebut dapat dimaknai sebagai upaya intimidatif pada demokrasi. Bambang juga melihat dengan adanya penambahan kewenangan dalam pasal tersebut, maka berisiko akan menjadi tumpang tindih dengan Badan Intelijen Negara atau BIN. Pengaturannya pun masih sangat kabur sehingga berpotensi terjadi penyelewengan. Sebelum RUU Polri ini sebenarnya polisi memiliki aturan ketat terkait penyadapan, yakni dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri. Pada pasal 5, 6, dan 7 disebutkan sebelum melakukan penyadapan, Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri akan mengajukan permohonan izin penyadapan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan operasi penyadapan. Setelah itu, operasi penyadapan dapat dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan atau Monitoring Center, seusai mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Sebagai informasi, di Indonesia ada beberapa aparat penegak hukum yang bisa melaksanakan penyadapan, yaitu Kejaksaan, KPK, BNN, dan BIN. Mereka diberi kewenangan penyadapan karena digunakan untuk mengungkap kejahatan luar biasa, seperti kasus korupsi, terorisme, dan narkotika. Nah, kalau polisi untuk kasus spesifik seperti apa? Apakah kasus general? Lalu bagaimana prediksi kelanjutan RUU Polri yang memperluas wewenang penyadapan? Bagaimana nantinya respons Presiden Joko Widodo terkait RUU Polri? Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur Minggu 2 Juni 2024 berharap Presiden Jokowi tidak mengeluarkan surat presiden atau surpres untuk RUU Polri. Adapun Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengirimkan surpres jika sepakat membahas RUU tersebut bersama DPR. Kalau kemudian Presiden mengirim surpres dan tidak melihat substansinya secara kritis, publik bisa menduga ada udang di balik batu. Jangan-jangan RUU Polri yang belakangan juga banyak disorot tersebut memang selama ini digodok dan disiapkan oleh pemerintah, tetapi kemudian diselipkan di ranah DPR. Jika Presiden Jokowi tetap mengirimkan surpres persetujuan pembahasan RUU itu, publik patut mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan perlindungan HAM.